Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, baik di rumah saja, bekerja dari rumah, sedang di perjalanan menuju tempat kerja, ke kantor, atau di tempat di mana saja, mari beribadah sejenak. Kita menyanyi bersama Bukuende HKBP nomor 813 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 19 Mei 2020 dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 mengatakan, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Demikian firman Tuhan. Peran orang tua di rumah sangatlah dominan dalam pembentukan kepribadian atau karakter seorang anak. Like father, like son. Dang dao tubis siap bonana, songon parbuenihau, sai madek-dek tu bonana. Songonido hita jolma, maniru pangalahoni amana. Seorang anak dominan meniru perilaku orang tuanya. Orang tua, baik ayah, baik ibu, selaku pendidik utama, hendaknya selalu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, dalam hal ini berkarakter Kristiani. Pentingnya pondasi kepribadian yang kuat dari orang tua dalam mendidik anak harus diterapkan sejak dini. Sebagaimana kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9 mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang tua dan anak saling memupuk keterbukaan agar terjalin sebuah hubungan yang baik. Perhatian serta keterbukaan tersebut tentu akan berdampak bagi perkembangan psikologi anak hingga ia dewasa. Pengembangan spiritual dan intelektual menyebabkan anak memahami bahwa ayah atau ibunya juga berperan dalam mengarahkan anak dalam bidang pengetahuan secara umum, juga mengajarkan cara-cara mematuhi norma-norma sosial yang ada. Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan kemudian bersiap untuk bertemu Judas Iskariot, salah seorang muridnya yang mengkhianatinya. Ayat ini bagian dari kata-kata terakhir perpisahan Yesus kepada murid-muridnya sebelum kematiannya. Yesus sudah memperingatkan murid-muridnya sebelumnya tentang penderitaan, penganiayaan yang akan menimpanya kelak karena Injil, dan yang kelak juga menimpa para murid-muridnya karena Injil. Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan Roh Kudus untuk membantu, menguatkan, dan menghibur mereka dalam pemberitaan Injil Kristus. Pada akhir pengajarannya, Yesus mendorong murid-muridnya untuk berdoa. Dia berbicara tentang Bapa Surgawi, Allah Bapa yang mau mendengar keluhan, yang mau mendengar pergumulan dan permohonan mereka jika mereka berdoa kepadanya. Bapa kita tersebut akrab dengan kita, sehingga ketika kita berdoa, kita menyebut Bapa kami yang di surga. Yesus memerintahkan kita untuk menyebut Bapanya sebagai Bapa kita yang terkasih. Saudara-saudara, dalam kehidupan keseharian kita, kata Bapa memiliki ragam makna. Ada orang yang memiliki Bapa yang mengasihinya, menolongnya, menopangnya, menyediakan hal yang perlu baginya. Seorang bapa bagi dirinya adalah pahlawan dan penuh kasih. Tetapi sementara bagi orang yang lain, seorang bapa itu adalah kejam, pembuli, penuh amarah dan sumpah serapah. Karena itu ditakuti dan dihindarkan, karena dia pemabuk dan pejudi juga. Saudara-saudara, begitulah dalam kehidupan kita. Bapa itu boleh beragam dalam kenyataannya. Tetapi berbeda dengan Bapa kami, Bapa kita yang di surga. Dia adalah Bapa yang sepenuhnya Bapa.
Bapa yang sempurna. Allah Bapa kita tersebut yang Yesus katakan kebapaannya adalah sejati, Bapa yang mencintai, berkorban, menyayangi, peduli. Dalam kebapaannya, di dalam kasihnya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Mengirimkan anak tunggalnya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan pada hari ini, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara-saudara, hayo, mari kita bersama-sama meminta kepada Bapa penyertaannya untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah sebagai Bapa yang mendengarkan kami anak-anak-Mu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dengarlah kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu untuk kuat memberi kesaksian di tengah terpaan pandemi COVID-19 ini. Bahwa Tuhanlah penolong kami, menyelamatkan kami, menyertai, mendengar doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita menyanyi. Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.